Pengertian kutipan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. 2. Menurut Westi, kutipan adalah ambil alihan konsep atau pendapat orang lain sebagaimana tertulis dalam karya tulisnya, kata demi kata. 3. Menurut KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. 4. Menurut Keraf, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Pengertian mengutip. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan itu sendiri. Dalam pendapat lain, kutipan diartikan sebagai pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan. Secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung sebuah karya tulis. Fungsi mengutip. Yang pertama, untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut sebagai pelandasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan menyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam mengutip. Yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kedua, penulis bertanggung jawab terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. Yang terakhir, teknik penulisan kutipan dengan kaitannya dengan sumber rujukan. Prinsip mengutip. Penulisan jangan terlalu banyak mengutip, sehingga tulisan yang disusun menjadi satu himpunan kutipan. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. 3. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. 4. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 5. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. 6. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik-titik atau sich. Sich berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian. Jadi, seperti itu. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contohnya, tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Pengutip tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya, tugas bank antara lain memberinya pinjaman, dalam kurung seharusnya, atau pinjaman, ataupun menulis uang. Tugas bank antara lain memberi pinjaman, dalam kurung sich uang. Sich artinya dikutip sesuai dengan aslinya. Berikut ini jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung, kutipan tak langsung, kutipan pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan, dan kutipan langsung pada materi. Teknik menulis kutipan. Kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat, dari sumber teks asli.
Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara penulisannya sebagai berikut. A. Kutipan langsung pendek adalah, dan B. Kutipan langsung panjang adalah. 2. Kutipan tidak langsung. Penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri. Dalam kurung hanya mengambil pokok pikiran atau inti sari dari sumber yang dikutip, untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtiar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Contoh kutipan tidak langsung. Anderson dan Clancy dalam kurung 1991.212 dalam pendapatan tersebut Anderson dan Clancy menyatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau sesuatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan, atau cost is an exchange price or a sacrifice made obtain a benefit. Kutipan tidak langsung terdiri dari kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkatan saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. 4. Kutipan atas ucapan lisan. Harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya, dalam kurung bila pembicara seorang penjabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Yang kedua, bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya. Dan bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Yang keenam, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat, dalam kurung dapat berupa koma, titik koma, ataupun titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Contoh-contoh kutipan. Isu Millennium Book atau yang lebih dikenal dengan istilah Y2K berpengaruh besar terhadap peningkatan penjualan komputer di Indonesia. Sejak kuartal pertama tahun 1999, penjualan komputer mengalami peningkatan hingga 50 sampai dengan 200%. Menurut Insinyur Budi Prasetyo M.Com dari perusahaan distributor komputer merek Dell, penjualan personal komputer atau PC Awareness meningkat sebesar 55% dibandingkan angka penjualan tahun sebelumnya. Dalam kurung bisnis Indonesia, 2 Mei 1999.240. Infographic style. A. Memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. B. Mengkaji interpretasi penulisan terhadap bahan yang digunakan. C. Menunjukkan bagian atau aspek topik tentu yang akan dibahas. D. Mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai pemilik sendiri atau plagiat. Thank you.